Pemirsa, rencana pembelian atau pengadaan alutsista di 1.750 triliun ini kita sudah bersama dengan pengamat militer Mas Al-Araf. Mas Al-Araf, untuk ini kan sebenarnya katanya untuk penggunaan 25 tahun ke depan begitu ya. Ini melalui pinjaman luar negeri yang rancangannya saat ini sudah disetujui oleh Presiden dan harus habis di tahun 2024. Tanggapan Anda? Pertama, Kementerian Pertahanan harus menjelaskan kepada publik ya, 1.700 triliun itu bagaimana, untuk apa, dan tujuannya seperti apa. Karena 1.700 triliun itu bukan duit yang sedikit, duit yang sangat besar sekali. Sehingga kesimpang siuran ini menjadi jelas gitu, kalau Kementerian Pertahanan bisa menjelaskan itu. Satu poin. Yang kedua adalah dengan skema 1.700 triliun ini, memang tentu menjadi banyak pertanyaan publik gitu. Karena ini angka yang sangat besar. Sebenarnya Kementerian Pertahanan itu punya program minimum essential force yang dibangun dari 2009 sampai 2024. Nah, tiap tahapan itu menghabiskan anggaran kurang lebih 150 triliun untuk multi years, jadi per 5 tahun, jadi 1 tahun itu 30 triliun. Itu dilakukan dari 2009 sampai 2019. Nah, 2019 sampai 2024 seharusnya tahapan itu dilanjutkan juga oleh Kementerian Pertahanan dengan total 150 triliun tadi. Tahapan akhir itu namanya optimum force. Jadi jadi dari 150 triliun tambah 1.100 triliun. Mas Al-Araf, Mas Araf, dalam satu pembangunan untuk kepentingan jangka panjang lalu kemudian diperpendek, semuanya dipadatkan dalam 5 tahun, itu akan menimbulkan problem beban buat anggaran negara gitu ya, walaupun itu bentuknya utang gitu. Nah, saya aneh kalau ada jubir Kemen mengatakan ini bentuknya utang, tidak akan membebani APBN. Memang yang akan membayar utang itu siapa? Ya, negara juga, masyarakat, dan tentu lewat anggaran negara. Jadi di mana letak nggak membebani, pasti membebani yang namanya utang itu. Aneh sekali kalau jubir Kemen menyatakan seperti itu. Nah, buat saya problem pertama dari ini adalah karena memang tidak ada bacaan atas lingkungan strategis, rasionalitas yang matang dalam urusan anggaran. Jadi diskusi anggaran pertahanan itu tidak ada dalam ruang yang kosong, dia merupakan turunan dari bacaan kita dalam memandang perkembangan lingkungan strategis. Pertama adalah apakah realitas kondisi lingkungan strategis Indonesia dalam jangka pendek menengah ke depan akan di situasinya damai atau akan ada kemungkinan perang dalam jangka pendek. Kalau kita baca dari buku Postur Pertahanan Negara Kemhan, relatif dalam jangka menengah ke depan itu situasi kondisi di kawasan ASEAN masih relatif damai. Konsekuensinya Indonesia bisa membangun kekuatan pertahanan secara bertahap. Kecuali Mbak Tasya, kalau misalkan ada bacaan kita hari ini, 2 tahun ke depan Malaysia atau Australia akan menyerang Indonesia, sehingga Indonesia membutuhkan kesiapan untuk perang. Nah, itu mungkin saja itu tiba-tiba anggaran yang tadinya untuk jangka panjang dipadatkan. Tapi kan bacaannya nggak seperti itu. Realitas bacaan Kemhan, kita justru ingin membangun kooperatif security dengan negara-negara kawasan ASEAN, sehingga kita membangun apa yang disebut dengan ASEAN Security Community. Itu untuk menghindari kemungkinan perang antar negara di kawasan. Yang kedua, kita lebih mengedepankan aspek diplomasi dalam penyelesaian konflik antar negara. Sehingga kecenderungan tren ke depan di kawasan ini relatif damai, sehingga pemerintah harusnya mengambil upaya perencanaan pertahanan dalam kekuatan pertahanannya dalam belanja alutsista itu bertahap, bukan ditumpuk dalam satu periode. Nah, penumpukan ini akhirnya menimbulkan kecurigaan politik. Kira-kira ada apa? Apa ada udang di balik batu dalam proses ini? Apa karena ini soal politik elektoral 2024? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan wajar dipersepsikan oleh publik karena Kemhan gagal untuk menjelaskan itu.
Iya, pihak Kemhan sendiri sebenarnya mengatakan bahwa pengadaan ini kan harus sesuai dengan sejumlah poin penting seperti sesuai dengan undang-undang atau aturan, juga harus meningkatkan kemampuan personil dan transfer of teknologinya. Menurut Anda apakah pengadaan ini sudah sesuai dengan mekanisme tersebut? Ya, proses pengadaan ini dari rancangan yang ada dan menimbulkan kegaduhan publik, sangat minim transparansi dan akuntabilitasnya ya. Ya. Kita bisa lihat misalkan dalam rapat-rapat dengan parlemen, itu dilakukan secara rahasia gitu. Hmm. Seharusnya pemerintah nggak perlu merahasiakan, orang ini duit rakyat kok, dari pajak rakyat, sampaikan saja kepada publik, anggaran sekian untuk sekian, dengan alasan begini, sehingga publik punya ukuran untuk menilai gitu. Nah, dengan ditutupi pembahasan dengan DPR, Kementerian Pertahanan justru memperlihatkan bahwa ada problem terkait dengan dana 1.700 triliun ini gitu, yang akan dituangkan dalam rancangan Perpres nanti itu. Mhm. Nah, Ya. apa namanya, pembangunan pertahanan juga kita perlu melihat halo, Iya. beberapa aspek lain yang penting untuk diperhatikan, yakni tentang realitas kondisi ekonomi di Indonesia. Kan kita sedang menghadapi situasi pandemi ya, Ya. COVID, sehingga anggaran negara kan fokus untuk situ. Ini kan kita belum tahu akan selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan soal ini. Sehingga upaya-upaya pengalokasian anggaran yang begitu fantastis 1.700 triliun ini seharusnya dihindari, karena itu akan menimbulkan problem beban buat negara-negara, sementara negara mengalami keterbatasan terkait dengan alokasi untuk sektor ekonomi, khususnya dalam mengatasi pandemi. Nah, ini Iya. problem besar buat kita. Jadi saya menganggap tidak ada prioritas dalam upaya membangun pertahanan, dan pada sisi lain tidak ada sensitivitas terhadap sektor lain yang khususnya kondisi kesehatan. Seharusnya pola yang dilakukan tetap pola bertahap, Mbak Tasya, ya. Dia Hmm. tetap MEF, dia tetap mengikuti lanjutan dari apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, dan 5 tahun ini dengan anggaran 150 triliun harusnya kita bisa lakukan secara bertahap. Iya. Ini yang penting gitu. Nah, Kalau berbicara mengenai pandemi dan juga masalah global begitu ya, ini juga terkait dengan hubungan kita dengan negara lain. Nah, ini rencana pengadaan atau pembelian alutsista ini kan juga rencananya akan dari pinjaman luar negeri. Nah, ini implikasinya seperti apa alutsista kita dengan pembelian alutsista ini dengan hubungan kita dengan luar negeri? ya otomatis dengan pinjaman luar negeri pasti kan ini bentuknya utang. Utang akan dibayar, akan mengurangi anggaran. Yang kedua adalah implikasi-implikasi lainnya ya. Seperti misalkan seberapa jauh ini akan bisa berdampak terhadap isu kemandirian pertahanan. Hmm. Karena kan kalau bentuknya utang, yang memberikan utang tentu ini akan menjadi catatan sendiri. Sementara kita ingin membangun industri pertahanan dalam negeri ya. Dalam membangun rencana industri pertahanan dalam negeri ini, kita mengalami problem yang cukup besar ya, karena tidak ada dukungan politik yang baik dalam kondisi pertahanan. Lebih banyak ingin belanja alutsista dari luar gitu. Nah, dalam konteks itu ini akan menjadi tantangan sendiri terkait dengan hal itu gitu. Bagaimana kemudian dampak terhadap pembangunan terhadap kemandirian pertahanan. Tapi terlepas dari itu gitu ya, politik kebijakan pertahanan itu memang batasnya dari dulu sesuatu yang sangat seksi ya. Dalam artian sejak masa lalu anggaran sektor pertahanan itu memang dengan program MEF saja yang 150 triliun, itu banyak pertanyaan-pertanyaan, itu kemana duit 150 triliun itu, anggaran transparansi akuntabilitasnya seperti apa. Yang 150 triliun berjalan dari 2019 per 5 tahun sampai Iya. 2019, jadi kurang lebih ada 300 triliun aja. Kita masih ingin mengevaluasi kemana itu prosesnya, transparansi dan akuntabilitasnya seperti apa. Apalagi ini 1.700 triliun gitu. Jadi peningkatan anggaran pertahanan itu sangat dimungkinkan. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, evaluasi terlebih dahulu anggaran yang sebelumnya. Gitu. Karena realitasnya prioritas kebijakan pertahanannya seperti apa. Nah, kalau itu tidak jelas, maka anggaran untuk sektor pertahanan akan menjadi ruang bancakan politik dalam konteks politik elektoral 2024. Ini yang sangat dikhawatirkan. Jangan sampai sektor pertahanan
menjadi bagian wilayah gitu ya, rembukan politik untuk menjadi bagi dalam konteks politik elektoral 2024. Ini yang harus dicatat gitu. Sementara kita tahu bahwa realitas alutsista selama ini itu mengalami beberapa problem dalam proses pengadaannya, beberapa skandal dan lain sebagainya. Iya. Itu dengan angka 150 triliun. Nah, apalagi dengan 1.700 triliun ini sesuatu yang sangat fantastis. Jadi peningkatan anggaran pertahanan tanpa transparansi dan akuntabilitas itu potensial menimbulkan penyimpangan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita tidak akan mencapai pembangunan kekuatan pertahanan, tidak akan bisa memodernisasi alutsista secara baik. Yang terjadi adalah duit yang ada dijadikan bancakan politik dalam konteks politik pemilu. Ya, duit yang ada bisa jadi menjadi bancakan politik di 2024. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, Mas Araf, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih bersama dengan pengamat militer Al-Araf. Mas Al-Araf, tadi Anda mengatakan bahwa angka 1.750 triliun ini merupakan angka yang cukup fantastis dan jangan sampai menjadi bancakan untuk di bancakan politik di 2024. Ini bisa Anda jelaskan bagaimana potensinya untuk hal tersebut? Mas Araf? Ya, begini, selalu berdalih dengan alasan kerahasiaan. Ya. Jadi dengan alasan dalih kerahasiaan seringkali sektor pertahanan itu menutupi anggaran yang ada. Sehingga dengan dasar kerahasiaan tadi potensi-potensi penyimpangan tinggi terjadi, gitu Mbak. Nah, satu. Kedua adalah rezim hukum di Kementerian Pertahanan itu mengacu pada hukum rezim peradilan militer. Sehingga kalau terjadi penyimpangan dia tidak bisa masuk ke dalam rezim hukum peradilan umum gitu, sehingga dia menjadi masalah yang kompleks dan tidak bisa terpantau. Peran lembaga independen menjadi sulit untuk memantau di sana. Nah, yang ketiga adalah sektor pertahanan ini akhirnya menjadi ruang yang bisa dikatakan dianggap gitu ya relatif aman gitu dalam konteks penyimpangan-penyimpangan gitu, oleh beda dengan kementerian-kementerian lainnya yang terpantau gitu. Nah, oleh karena itu situasi itulah yang kemudian menimbulkan potensi terjadi penyalahgunaan. Nah, buat saya semua ini terjadi karena kita tidak melihat defense planning yang baik dari Kementerian Pertahanan, sehingga yang kita tahu adalah hanya gelontoran duitnya sekian banyak gitu. Yeah. Nah, padahal harusnya ada penjelasan gitu loh. Jadi duit itu bagian akhir, yang bagian pertama itu bacaan kita terhadap realitas lingkungan strategis dan rencana pertahanan kita. Iya, di sisi lain kan sebenarnya hari ini juga Komisi 1 mengadakan rapat tertutup dengan dengan Menteri Pertahanan juga begitu ya Mas Araf. Nah, ini Anda melihat bagaimana potensi dari Komisi 1 untuk bisa mengawal hal ini, dan apakah memang Kementerian Pertahanan terutama Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanannya, akan bisa memberikan penjelasan secara transparan sesuai dengan harapan Anda tadi? Ya, tentu seharusnya Komisi 1 pasca rapat dengan Kementerian Pertahanan harus menjelaskan kepada publik terkait dengan polemik ini gitu. Dan kedua, menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan serta sikap parlemen terkait hal itu. Karena salah satu hal fungsi parlemen yang paling penting kan melakukan pengawasan. Saya sih berharap parlemen harus berada dalam situasi yang objektif untuk memantau ini, karena kalau tidak, kita justru akan memberikan ruang terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan kalau parlemen tidak bersikap jelas gitu ya. Ya, ini kan bukan yang pertama kalinya begitu ya. Apakah saat ini juga kita masih bisa berharap Komisi 1 bisa mengawal pengajuan anggaran ini? Ya, saya sih berharap, tapi saya nggak tahu ya realitasnya nanti seperti apa, karena 1.700 triliun ini duitnya gede gitu. Kalau semuanya diguyur pakai 1.700 triliun ya repot juga gitu ya. Maksud saya, apakah ada yang berani bersikap kritis dengan 1.700 triliun ini?
Jadi ini sesuatu yang fantastis, termasuk Komisi 1, apakah tahan godaan dengan 1.700 ini. Nah, buat saya ini tantangan paling berat buat Komisi 1. Sementara semua fraksi partai politik pastikan butuh modal untuk tahun politik 2024. Sehingga apakah akan ada deal-deal politik dalam 1.700 triliun ini, saya nggak tahu. Tapi realitas politik di Indonesia selalu anggaran yang besar itu sangat amat mungkin terjadinya political transaction ya, atau terjadi transaksi politik untuk kepentingan politik elektoral. Itu sangat besar kemungkinan terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka ruang-ruang pengawasan menjadi lebih lemah gitu. Nah, sementara Komisi 1 adalah mereka-mereka yang berasal dari partai politik, dan tentu ruang-ruang transaksi-transaksi itu sangat mungkin terjadi. Tapi itu kan sikap pesimistik kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap optimis agar Komisi 1 bisa menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif gitu, dalam meninjau soal 1.700 triliun ini. Banyak pertanyaan terkait hal ini. Baik, memang ini pengajuan anggaran sebesar 1.750 triliun yang memang angkanya cukup fantastis, ini menuai banyak kritik begitu. Nah, kalau Anda sendiri, untuk rekomendasi Anda sendiri untuk pengadaan alutsista ini seharusnya seperti apa? Ya, rekomendasi saya, kita memberikan anggaran, kita memang butuh meningkatkan modernisasi alutsista, itu sesuatu yang penting karena kondisi alutsista kita terbatas. Tapi di negara manapun peningkatan alutsista tidak dilakukan dalam satu malam atau dalam 1 tahun. Semua dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa upaya peningkatan alutsista dengan bertahap tadi sudah dilakukan sejak 2009 dan harusnya diselesaikan di 2024 program MF tadi. Nah, program itu sepantasnya diikuti saja langsung oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertahanan dengan program MF tadi, mengingat kondisi-kondisi yang ada. Nah, kalau itu dilakukan, maka akan tidak menimbulkan kegaduhan. Yang pasti, kondisi kita dalam kondisi damai, kita bisa membangun kekuatan pertahanan secara bertahap. Yang paling penting adalah transparan dan akuntabel serta skala prioritasnya. Cuma juga kita meningkatkan anggaran pertahanan sampai sekian ribu triliun, tapi kalau tidak transparan dan akuntabel, upaya meningkatkan alutsista juga tidak akan kemana-mana. Iya. Itu membatasi. Baik, ini juga kalaupun seandainya memang alat tempur kita dimodernisasi, ini apakah kira-kira menurut Anda juga akan disertai dengan selarasnya peningkatan kemampuan prajurit untuk siap tempur juga begitu? Oh ya, peningkatan profesionalitas prajurit jadi hal yang penting. Prajurit harus memiliki 4W itu, well paid, well trained, well equipped, and well educated. Jadi dia harus terlatih, terdidik, dan kemudian sejahtera serta persenjataan yang kuat. Peningkatan profesionalitas prajurit hal yang utama dalam modernisasi alutsista. Tapi saya sih menganggap bahwa peningkatan profesionalitas prajurit tidak perlu sampai angka 1.700 triliun dalam jangka pendek 2024 gitu ya. Dengan angka 150 triliun pun kalau kita bisa mengalokasikan dengan baik, efektif, dengan prioritas yang benar, kita bisa meningkatkannya secara bertahap gitu. Baik, ini kan memang sebenarnya kita masih punya MF di tahap ketiga begitu, tetapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan adanya rencana strategi khusus dengan anggaran yang cukup fantastis. Nah, ini terakhir kesimpulan Anda seperti apa ini pendapat Anda? Ya, kesimpulan saya, kalau 1.700 triliun ini tidak bisa dijelaskan dengan benar, dengan rasionalitas yang benar, maka wajar persepsi publik anggaran ini sebenarnya hanya bekerja dalam tahun politik 2024. Tapi kalau pemerintah kedua, kita balik ke dalam konsep awal, yakni dengan membangun mekanisme program EMF tadi dengan yang lebih jelas dan lebih benar gitu. Itu Mbak Tasya. Baik, Mas Araf, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.